Dan kalau kalian pernah lihat VT kakak ini, sebenarnya itu sudah sangat mewakili apa yang saya rasakan. Meronta-ronta aku untuk join di SS ini. Dan ternyata 1 sampai 2 bulan penjualan itu, 1 sampai 2 bulan kita mulai itu lancar-lancar aja, lancar-lancar aja. Tapi beberapa bulan kemudian kita dibuat kaget, kita dibuat kecewa, kita dibuat hancur sehancur-hancurnya. Seorang pengguna TikTok dengan akun @putli_ yang mengaku sebagai reseller produk skincare Sela Saukia membagikan pengalamannya yang merugi akibat kebijakan penjualan yang diterapkan oleh Sela. Awalnya, ia tertarik menjadi reseller karena melihat tingginya permintaan terhadap produk seperti cushion dan serum luminous. Untuk menjadi reseller, ia harus melakukan pre-order atau PO dengan minimal pembelian 100 pieces dan pembayaran di muka, dengan estimasi waktu tunggu sekitar 1 bulan. Harga jual per cushion saat itu adalah sebesar Rp245.000 dengan harga jual kembali sebesar Rp285.000. Sehingga reseller berpotensi mendapatkan keuntungan sekitar Rp40.000 per produk. Saat ini antara SS, Skanikmir dan Doktif, aku juga ingin ikutan karena aku ingin mengungkapkan isi hati aku yang selama ini gak bisa aku ungkapin, gak berani aku ungkapin, baru berani aku ungkapin ini sekarang ini. Kalau kalian udah ikutin aku dari lama, pasti kalian tahu aku juga dulu salah satu reseller dari Kak Sela Saukia ini. Waktu pertama kali dia booming, yaitu yang cushion hitam gold itu sama si serum luminousnya. Karena dulu dia lagi naik-naik banget, jadi aku mikir ini salah satu peluang bisnis yang bagus banget untuk aku gabung di Sela Saukia tim ini. Akhirnya join lah aku jadi salah satu reseller dari SS ini. Untuk jadi reseller itu butuh modal yang lumayan ya nominalnya, karena untuk pengambilan reseller itu minimal ambil di 100 pieces. Misalnya mau reseller cushion, minimal ngambil cushionnya itu di 100 pieces. Dan itu sistemnya PO, jadi aku bayar di awal. PO-nya kalau nggak salah aku kemarin PO itu sekitar 1 bulan lebih, lumayan lama. Untuk harga cushionnya sendiri itu lumayan pricey ya dulu ya. Awal-awal dia booming itu harganya lumayan banget. Harga per piecesnya itu Rp285.000, itu harga jual. Untuk harga reseller pengambilan 100 pieces itu kami dikasih harga itu Rp245.000 per pieces. Jadi untungnya itu sekitar Rp40.000 kan ya. Tapi itu kalau kita jual di marketplace kan ada adminnya ya, ada biaya admin, jadi kita untung tuh cuman dikit banget jual di marketplace itu. Nah, SOP-nya mereka dulu, mereka bilang kalau pusat ini nggak jualan ecer. Jadi yang jualan ecer itu agen dan reseller. Jadi pusat ini hanya kasih ke agen. Reseller-resellernya juga pada sukses bareng-bareng gitu loh, karena orang kalau mau order kan pasti ngambilnya ke reseller-reseller terdekat atau agen-agen terdekat. Jadi meronta-ronta aku untuk join di SS ini. Dan ternyata 1 sampai 2 bulan penjualan itu, 1 sampai 2 bulan kita mulai itu lancar-lancar aja, lancar-lancar aja. Tapi beberapa bulan kemudian kita dibuat kaget, kita dibuat kecewa, kita dibuat hancur sehancur-hancurnya. Dan bukan cuma aku, karena banyak banget korban reseller-reseller yang kalian pasti udah lihat lah, banyak banget korban-korban resellernya dari SS Skin ini. Tiba-tiba Kak Sela live sendiri produknya dan jual ecer, yang katanya mereka itu nggak open ecer. Tiba-tiba Kak Sela sendiri yang nge-live jualan ecer dengan banting harga. Dulu kalau nggak salah itu beli 1 gratis 1, jadi harga cushionnya itu Rp285.000, beli 1 gratis 1 dapat 2, Rp285.000. Sedangkan kami jual Rp285.000 1. Modal kami itu Rp245.000 per pieces. Gimana nggak gila Kak Sela kan? Gila banget. Itu tuh bener-bener aku bener-bener kaget banget. Hah? Kok bisa dia jual Rp285.000 dapat 2, sedangkan modal kita aja tuh nggak nutup gitu loh. Di mana gila? Ini katanya mau bikin reseller dan agennya pada sukses. Terus kalau dia yang jualan kayak gitu,
orang-orang nggak mau beli, orang-orang pada borong beli di dia kan. Udah nih masih positive thinking nih, kalau ya mungkin sesekali Kak Sela live nggak apa-apa lah ya, mungkin satu kali ini aja dia nge-live buat banting-banting harga, lumayan juga kan buat kita reseller, ngewar juga ikut biar dapet barang dengan harga yang murah banget, terus nanti kita jual dengan harga yang memang sudah ditentukan oleh pusat gitu kan. Masih positive thinking nih. Ternyata berlanjut tuh live-nya, terus menerus dia konsisten live banget, karena ya penjualan dia rame banget. Ya gimana nggak rame kan, dia banting harganya gila banget, nggak mikir kita reseller kecil, nggak mikir agen-agen yang lain gitu kan. Terus di mana kata-kata Kak Sela yang bilang kalau mau bikin agen-agen sama reseller SS ini sukses semua? Di mana? Nggak ada kita sukses, malah kita rugi besar-besaran di sini. Aku bener-bener rugi banget join di SS Skin ini. Dan Kak Sela ini nggak ada tanggung jawab sama sekali, permintaan maaf pun nggak ada tanggung jawab apa-apa sama sekali terhadap aku, salah satu reseller dari SS ini. Dan dulu stok aku tuh masih bener-bener lumayan banyak banget, masih di atas 50%, yang nggak bisa kejual lagi, maupun cushion maupun serum itu udah nggak bisa kejual lagi, karena ya orang nggak bakal mau beli lagi dengan harga segitu. Kita mau jual harga berapa? Harga kita modal aja 245, sedangkan Kak Sela aja jualnya udah 100-100an gitu kan, otomatis orang nggak mau beli. Dan mau nggak mau ya gimana, aku ngabisin stok itu dengan cara jual ruginya itu bukan setengah harga lagi, tapi di bawah setengah harga. Cuman dijual kemarin aku abisin tuh dengan harga 85.000 apa 90.000 aku lupa. Cushion loh, itu cushionnya loh aku jual segitu, karena jual di atas 100-an pun orang udah nggak bakal mau beli. Orang mending beli langsung di pusatnya kan banget. Dan ya kita nggak ada dapat permintaan maaf dari Kak Sela sama sekali, nggak ada klarifikasi apa-apa juga. Kak Sela nggak ada tanggung jawab untuk ganti rugi produk-produk kita juga. Harusnya kan kalau misalnya Kak Sela mau kita juga sukses sama-sama, mungkin Kak Sela juga bisa tarik produk kita untuk dijual di live Kak Sela, tapi ini nggak ada sama sekali. Itu bener-bener rugi banget join, dan bener-bener nyesel banget bisa gabung di SS Skin itu, bener-bener rugi banget. Dan terkait huru hara yang terjadi itu, jadi kayak mikir ya udah, ini yang harus, ini mungkin karma yang Kak Sela dapat dari doa-doa reseller kakak. Aku juga salah satu reseller dari Davina Skincare, tapi aku bener-bener salut banget sama Kak Melvi. Dia bener-bener bertanggung jawab banget. Di saat produk dia yang viral kemarin yang overclaim, itu dia bener-bener tanggung jawab banget. Produk yang lotion maupun retinol itu bener-bener ditarik semua boleh ngembaliin ke pusatnya, dan dia bakal ganti rugi berupa uang, atau kalau retinol itu dia bakal ganti dengan stok yang baru. Body lotion itu dia ganti dengan uang, kalau retinolnya itu dia ganti dengan stok baru. Itu tuh bener-bener tanggung jawab. Aku makasih banget sama Kak Melvi, owner dari Davina Skincare. Dia bener-bener tanggung jawab banget sama reseller semua, pokoknya dia tanggung jawab. Jadi ya mungkin dia habis miliaran lah, entah berapa banyak miliar yang dia habisin untuk narik semua produk-produk yang udah beredar, yang ada di seluruh agen dia, seluruh reseller dia, itu bener-bener ditarik semua, dan dia ngembaliin berupa uang yang harganya bener-bener sama dengan harga jual. Dan kalau retinol tuh dia ganti dengan produk. Makasih banget untuk Kak Melvi, owner Davina Skincare. Sukses selalu, semoga Davina makin maju terus. Nah, kemudian terkait masalah SS sama Doptif yang krim MC yang udah nggak produksi tapi masih beredar, tanggapan aku ya mungkin SS ini bisa contoh sistemnya Davina ini. Jadi tarik semua produk-produk yang udah nggak produksi lagi, kemudian ganti rugi, biar reseller kakak itu nggak ngerasain rugi lagi. Nah, kenapa mereka masih jual? Karena
kakak nggak narik produk itu dan nggak ganti rugi. Reseller juga nggak mau kan rugi, nggak mau itu udah beli produk, udah nyetok barangnya terus nggak bisa dijual lagi, nggak ada ganti rugi sama sekali, otomatis ya mereka masih tetap jual karena mereka juga nggak mau rugi. Siapa sih yang mau rugi gitu kan? Jadi mungkin kakak bisa contoh untuk narik semua produk, ngomong ke reseller-reseller atau bahkan agen-agen untuk kembaliin produk yang udah nggak diproduksi lagi, kemudian akan digantikan dengan uang. Ya mungkin itu tanggapan aku biar sama-sama enak gitu kan, nggak ada yang dirugikan sama sekali. Namun, setelah beberapa bulan, Sela Saukia mulai melakukan penjualan langsung melalui siaran langsung atau live di media sosial dengan menawarkan promo beli satu gratis satu. Hal ini menyebabkan harga pasar yang telah ditetapkan untuk reseller menjadi tidak kompetitif. Akibatnya, banyak reseller kesulitan menjual stok mereka dan terpaksa menjual dengan harga yang jauh lebih rendah. Halo semuanya, mohon maaf saya baru sempat bikin VT sekarang terkait VT saya sebelumnya yang FYP sampai diposting ulang sama Doktif. Dan saya juga udah baca komentar-komentar kalian. Alhamdulillah banyak sekali yang mensupport. Terima kasih untuk semuanya. Nah, di sini saya tidak bermaksud untuk pansos, tidak bermaksud untuk ikut mencari sensasi. Tapi di sini saya hanya ingin menceritakan apa yang saya ketahui, apa yang saya rasakan selama menjadi agen dari salah satu brand yang saat ini sedang huru-hara. Saya join agen itu di tahun 2022 ya, 3 tahun yang lalu saya join agen. Dan kalau kalian pernah lihat VT kakak ini, sebenarnya itu sudah sangat mewakili apa yang saya rasakan. Itu benar-benar persis, benar-benar mirip banget ceritanya. Bedanya cuma kakak itu reseller, sedangkan saya di sini posisi saya sebagai agen. Agen itu minimal belanja itu 500 pieces dengan modal 100 juta. Jadi kalau agen itu setiap kabupaten atau kota itu cuma ada 1 orang. Makanya di sini kami merasa ini peluang besar. Terlebih lagi dengan iming-iming janji yang kalian bisa lihat di VT saya sebelumnya. Itu saya merasa ini saya benar-benar bakal sukses gitu ya. Jadi pada saat itu bulan puasa, kalian bayangin perjuangan saya ya untuk join agen ini. Bulan puasa saya bawa bayi saya yang usianya 3 bulan, itu saya bawa dari Aceh Timur ke Banda Aceh, yang perjalanannya itu 8 jam menggunakan mobil. Ya itu saya saking semangatnya, saking percayanya sama bisnis ini, pede aja gitu, kami bakal sukses. Bener ya kayak yang kakak tadi itu ceritakan, kalau SOP-nya dulu itu yang boleh menjual ecer, yang boleh menjual ke konsumen langsung itu cuma reseller. Itu SOP perjanjian pertama di saat kami join di bisnis ini. Tapi kenyataannya tahun pertama itu kita masih lancar, beberapa bulan pertama itu masih lancar, penjualan juga masih lancar, aman-aman aja. Tapi pertengahan itu kita tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, kita dikeluarkan semua dari grup mitra itu tanpa pemberitahuan apapun. Jadi saya itu sebagai agen kaget, loh kok kita dikeluarkan gitu, tidak ada pemberitahuan apapun ya, tanpa penjelasan. Nah jadi kita kan udah dikeluarkan nih dari grup mitra seluruh Indonesia ya, tapi saya masih ada satu grup lagi, yaitu grup agen wilayah Aceh. Disitulah kami mempertanyakan ya, kenapa ini kok tiba-tiba pada dikeluarkan dari grup. Dan pada saat itu distributor mengatakan kami dikeluarkan karena tidak repeat order dalam jangka waktu berapa bulan ya waktu itu. Kalau tidak salah 6 bulan ya, kalau tidak salah ya, saya lupa. Pokoknya karena kami tidak repeat order. Nah jadi gimana kami mau repeat order sedangkan barangnya itu masih numpuk, barangnya itu susah terjual. Gimana kami mau repeat order? Seharusnya mereka merangkul gitu, yang enggak barangnya tidak laku mereka rangkul, mereka bantu, bukan malah dikeluarkan dari grup tanpa penjelasan. Pada saat itu ada beberapa agen yang mungkin memang mereka berani ya, mereka berani protes. Beda dengan saya, pada saat itu saya tidak berani protes
nggak tahu ya kenapa sebodoh itu ya. Pada saat itu saya tidak berani protes, hanya diam, hanya ya Allah kok gini banget ya nasibnya. Ya hanya berdoa aja gitu, berdoa aja dalam hati. Tapi ada agen lain yang berani, mereka memprotes. Akhirnya ada kebijakan barangnya di buyback atau dibeli balik nih. Tapi yang luar biasanya itu modal kami 200.000 per piece. Diminta beli balik itu buyback atau ditarik, uang kami dikembalikan tapi hanya 160.000 per piece. Dan itu sangat-sangat merugikan kami. Jujur ya, pada saat itu saya tidak mau barangnya ditarik balik, tapi hanya diganti uangnya 160.000, sedangkan modal saya 200.000. Entahlah, kalau mungkin barangnya hanya 10 pieces, oke lah, nggak apa-apa kita menanggung rugi mungkin hanya sekian ratus ribu. Tapi barang di saya itu masih ada 300 pieces ya. Kalian kalikan aja 300 pieces dikali kerugian 40.000 itu udah 12 juta. Makanya saat itu saya tidak mau ditarik balik. Ya udahlah, nggak apa-apa Kak, saya bilang sama distributor, nggak apa-apa Kak, nanti saya coba jual sendiri perlahan, siapa tahu laku. Saya tidak ngasih balik barangnya ya, itu memang udah keputusan saya pada saat itu. Saya tetap harus menjual di bawah harga karena ownernya sendiri itu live banting harga yang jauh banget di bawah modal kami. Saya ini agen, modal saya 200.000, sedangkan reseller itu modal mereka 245.000 loh. Tapi ownernya live harganya itu sekitar 150 ribuan, beli satu gratis satu. Luar biasa. Jadi gimana barang yang ada di kami kalau kami masih mempertahankan harga normalnya? Kalau kami tidak jual rugi, siapa yang mau beli? Nggak ada yang mau beli ya. Bahkan barang saya itu 100 pieces itu yang terakhir itu lakunya 1 bulan lagi mau expired ya. Jadi kalau saya nggak jual murah, nggak jual rugi, siapa yang mau beli barang saya? Nggak ada. Dan di situ kami benar-benar rugi besar. Tidak ada untungnya sama sekali kami join di bisnis ini. Hanya buang-buang waktu, buang-buang modal, dan modal kami itu di situ pada saat kami join ya, kami itu harus DP. DP-nya itu setengah harga. Jadi pada saat itu saya join agen, saya DP dulu nih 50 juta, kemudian nunggu barangnya ready sekitar 1 sampai 2 bulan ya kalau nggak salah waktu itu. Jadi di situ modal kita juga ya di situ aja, kita nggak bisa gunakan untuk keperluan lain, kita hanya menunggu barang ini. Tetapi ketika barang itu datang, kita malah dibuat kecewa, merasa sangat-sangat terdolimi. Dan mungkin apa yang dialami sama kakak owner sekarang itu adalah buah dari doa-doa kami yang dulu terdolimi. Semoga apa yang terjadi saat ini itu bisa jadi pelajaran baik untuk ownernya ataupun untuk saya pribadi dan untuk kita semua, agar kedepannya itu lebih hati-hati. Jangan tergiur sama janji-janji manis bisnis akan memperkaya agen reseller. Secara logika gimana sih agen sama reseller yang kaya? Bisnis apapun itu lebih hati-hati lagi, dan pelajaran juga untuk kakak ownernya. Semoga kedepannya itu lebih berpikir panjang lagi ya sebelum melakukan tindakan, berpikir sebab akibat. Pesan saya untuk semuanya, lebih hati-hati lagi ya, jangan termakan viral, jangan termakan iklan. Pesan juga untuk kakak owner, sudahlah, kita sudahi huru-hara ini, kita sudahi drama-drama ini yang udah berkepanjangan. Kalau memang kita salah, akui kesalahan kita, tidak usah berbohong untuk menutupi kesalahan, karena sekali kita berbohong itu kedepannya kita bakal berbohong lagi untuk menutupi kebohongan yang udah kita buat sebelumnya ya. Kayak masalah Krim MC itu, udahlah kakak owner jujur aja gitu ya, terbuka aja. Kalau memang salah ya jujur, perbaiki, karena kami agen reseller tahu masalah Krim MC itu, kami tahu. Jadi ketika kakak owner ini mengucapkan sesuatu yang di situ itu ada kebohongan, kami tahu loh, kami agen reseller ini tahu, tapi ya kami nggak bisa apa-apa. Kami hanya tahu ya udahlah, oh jadi begitu. Pokoknya gitu aja ya untuk kakak owner, jujur aja. Kayak masalah yang podcastnya Dr. R, di situ kami cuma bisa
Jadi gitu aja ya cerita dari saya terkait juga video saya yang sebelumnya itu sudah FYP, bahkan diposting ulang sama Doktif. Dan saya sudah baca komentar kalian, banyak yang bilang ayo kak speak up, ayo kak buka suara. Ini saya sudah menceritakan apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, apa yang saya ketahui selama saya menjadi agen dari brand tersebut. Ya meskipun ada beberapa komentar negatif, tapi nggak banyak ya, sekitar 1 atau 2 lah gitu ya, yang bilang kenapa baru muncul sekarang, dulu kemana aja. Itu saya sudah tidak mau menanggapi lagi, karena mungkin mereka tidak pernah berada di posisi kami, mereka tidak pernah merasakan disakiti, dikecewakan seperti kami, sehingga mereka bisa berkomentar seperti itu. Itu saya sudah tidak mau menanggapi. Kita doakan aja semoga huru-hara ini cepat berakhir dengan jalan yang terbaik. Hingga saat ini, belum ada informasi lebih lanjut mengenai tanggapan resmi dari Sela Saukia terkait keluhan para reseller yang merasa dirugikan oleh kebijakan penjualan tersebut.